Kata-kata yang paling tak ingat itu jangan beli di sini barangnya nggak enak, mending beli di sini gitu. Untuk titik terendah itu ada di setelah aku lulus sekolah. Ada penipuan di saat beli tiket dan pada saat itulah uangku habis disedot di situ. Dulu awal merintis itu dalam 1 bulan, aku ingat banget penjualanku 147.200. Yang beli 3 orang dalam 3 kali live. Untuk omset paling tinggi itu kita di kisaran 25 sampai 30 juta dalam 1 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Purnomo Aji. Saya pemilik dari usaha Banalisius yang beralamatkan di Keradenan Selatan, Keradenan Serumbung, Magelang. Oh, ini stok pisangnya Mas ini? Iya, ini untuk stok pisangnya, tapi ini udah dipakai 2 hari, jadinya udah berkurang, harusnya 2 kali lipat dari ini, tapi ini udah terpakai, jadinya tinggal segini aja. Ini pisangnya ini kriterianya yang gimana Mas ini? Ini kita pakainya pisang kepok, soalnya kalau pisang kepok itu dibikin keripik nanti jadinya lebih kriuk, lebih gurih. Kita pakainya pisang kepok aja. Semuanya kita pakai pisang kepok, nggak pakai pisang yang lain. Oh, dulu pernah Mas pakai yang lain gitu? Pernah pakai Raja Nangka, tapi rasanya agak asam untuk produknya ini. Nih, untuk pisang kepok kan untuk isinya juga lumayan tebel kan, tapi banyak juga yang kurus-kurus ini. Tapi untuk yang tebel kayak gini nanti biar lebih kerasa gitu kriuknya. Oh. Bisa pakai yang lebih bagus. Ini masih mentah ya Mas ini? Ya masih mentah. Soalnya kalau pakai yang matang nggak bisa. Yang kayak gini aja udah nggak bisa nih. Udah nggak bisa dipakai buat yang kayak gini. Ini kan udah sedikit kuning. Jadinya kita pakainya emang bener-bener harus yang masih mentah hijau gini, masih keras. Gitu. Iya. Awalnya itu aku pengen usaha keripik pisang, tapi keripik pisang yang biasa kayaknya udah bosenin. Terus aku cari referensi di YouTube, Google dan lain-lain. Muncullah ide keripik pisang yang aku jual sekarang. Kalau ambilnya sendiri di mana Mas ini? Kita ambilnya di pasar untuk saat ini. Ada di pedagang pisang, kita ambil di situ. Soalnya kita ambilnya emang cuma yang besar-besar aja. Buat yang kecil kita nggak ambil. Oh, jadi udah ada kriteria sendiri ya Mas ya? Udah dipilih buat yang minimal kayak ini nih, yang lumayan gede. Iya. Kalau sekali nyetok itu berapa Mas ini? Sekali nyetok kita untuk 3 hari 70 sisir pisang kayak gini. Ini segini 5 kan bisa ini segini 5. Untuk satu ikat ini 5 pisang. Kita 70 pisang untuk 70 sisir ini. 70 ini untuk 2 hari. Kalau untuk belinya sendiri tuh per kilo atau per sisir? Per sisir. Hitungannya per sisir ya untuk pembeliannya itu, soalnya ditimbang per kilo itu jarang untuk pedagang pisang yang dijual per kilo. Kita belinya tetap per sisir kayak gini. Berapa Mas kalau boleh tahu? Per sisir ini di harga 14 sampai 16 ribu. Naik turun juga Mas ya? Oh, naik turun juga. Oke. Setelah ini proses apa? Setelah ini nanti proses apa Mas ini? Setelah ini nanti dikupas dulu, dicuci lalu dipotong, baru digoreng. Aku belajar itu otodidak ya, belajar sendiri dari online, terus ke penjual pisang, gimana sih caranya bikin keripik, bikin ini gitu. Jadinya aku belajarnya semuanya dari sana. Aku belajar mungkin sekitar 1 bulanan. 1 bulanan itu dari ngulik resep, terus cari izin dan lain-lain, itu 1 bulanan itu. Full aku urusin buat cari referensi dan belajar buat produknya. Oh, ini proses pemotongan nih Mas? Ya, itu dipotong dulu untuk pisangnya, dijadiin biar gampang untuk dikupasnya nanti. Oh, ini potong ujung-ujungnya dulu ya Mas ya? Ya, itu nanti ujungnya dipotong kayak gini nih. Kayak gini nih. Oh, gini. Nah, itu nanti dipotong dulu untuk ujungnya. Terus dimasukin air nih Mas ya? Ya, biar getahnya kan pisang kayak gini apalagi masih baru, nanti getahnya itu banyak banget. Oh. Jadinya dikasih air dulu biar nanti getahnya pindah ke situ, biar gak nempel di tangan banget. Walaupun gini pun tetap nempel sih nanti untuk getahnya. Tapi ini direndam berapa jam ini? Atau cuma? Enggak, cuman langsung aja biar itu nanti langsung turun ke airnya untuk getahnya. Oh, gitu. Oh, ujungnya Mas ya? Iya. Bagian ini Iya. prosesnya tuh guys. Oke. Pakai pisau ini aja Pak, yang biasa lah ya. Iya. Yang nggak tajam juga. Iya, bisa pakai yang nggak tajam. Yang tajam malah bahaya. Oh, malah bahaya. Oh, setelah dikupas terus nanti masuk ke sini Mas ya? Iya, nanti setelah dikupas dicuci di situ. Ini direndam juga ini? Ya nanti langsung biar dicuci aja sih, biar bersih aja, jadinya direndam di air lagi. Oh gitu. Tapi di airnya ada campuran apa Mas? Nggak ada, itu air biasa. Air bersih biasa. aja ya? Air bersih aja. Sebelum usaha ini, aku itu dulu kerja di salah satu pabrik otomotif di Karawang, di pabrik untuk bikin spare part mobil. Aku kerja di Karawang itu 9 bulan lamanya. Setelah itu aku mutusin buat berhenti kerja di sana, terus pengen usaha di rumah sama lanjut sekolah sama nemenin bapak ibu, karena bapak ibu usianya udah
lanjut. Terus ada kulitnya di sana buat apa itu Mas? Kulitnya itu kita buat untuk makanan kambing. Bapak kan punya kambing di belakang sana, jadi nih untuk kulitnya kita manfaatkan buat pakan kambing tambahan. Jadi bisa dibilang manfaat semua ya? Biar manfaat semua, biar nggak ada yang kebuang. Nah, kalau yang ini? Itu sama, tadi di kupas tadi. Itu yang pagi tadi udah dikupas, habis dikupas itu. Hasilnya seperti ini nanti? Oke. Jadi yang kupas berdua nih Mas ya? Iya, sama saya juga, tapi kupasnya saya dikit. Saya kan pindah-pindah buat kadang ngupas, nanti packing, nanti bikin produknya, jadinya Bapak Ibu bantuin buat ngupasnya dulu. Habis ini nanti apa Mas prosesnya? Untuk habis ini nanti ini airnya dibuang, terus diiris buat digoreng. Oh gitu. Jadi cuma nunggu sampai selesai terus nggak ada perendamannya Mas ya? Nggak ada perendaman sama sekali. Jadi habis ini langsung diiris terus digoreng. Untuk modal awal kurang dari 1 juta sih Mas, karena beneran dulu nggak punya apa-apa beneran. Untuk modalnya kita bener-bener dari nol. Dari beli pisang pun kita baru berapa sisir ya, itu 3 sisir kalau nggak salah. Di pasar itu aku beli 3 sisir buat nyobain, terus dijual gitu, laku. Untungnya buat aku tambahin lagi, dan sampai sekarang masih kayak gitu, masih tak puter-puterin terus buat nambah alat ini, alat itu, jadi biar bisa bertambah lagi untuk produksinya. Oh ini ya Mas ya, yang udah tadi dikupas sama dicuci ya? Ya benar, ini yang tadi dikupas terus dicuci baru diiris ini buat proses pengirisan. Oh iya. Alatnya ini apa namanya Mas? Ini nggak tahu ya namanya alatnya apa, tapi aku belinya pengiris untuk apa, keripik gitu. Nanti di online, saya belinya di online ada. Oh di online Mas belinya. Ini custom atau udah kayak gini Mas? Udah kayak gini, dari sananya ada yang jual kayak gini. Kalau boleh tahu harganya berapa Mas kayak gini? Kayak gini di range harga 30 sampai 50 ribuan. Murah ya? Murah maksudnya ya? Nih kadang ada bijinya kayak gini untuk pisangnya, tapi untuk biji kayak gini kita keluarin untuk bijinya, nanti takutnya kegigit kan. Soalnya keras ini untuk bijinya, jadinya kita nggak pakai lagi untuk bijinya. Oh iya. Oh jadi tipis-tipis kayak gini ya Mas ya? Ya nanti jadinya tipis-tipis kayak gitu. Ini bisa disetting Mas ukurannya? Bisa. Mau tebel? Bisa, untuk ukurannya nanti bisa disetting jadi tebel, jadi tipis gitu bisa. Untuk ukuran kita ya segini, biar nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis, jadinya segini untuk ukurannya. Betul. Awal-awal pemasarannya itu aku dulu full online sih. Jadi dulu pertama jualan itu langsung online di platform TikTok. Di sana sangat membantu aku dari live streamingnya, karena di TikTok kayaknya lebih mudah untuk menjangkau orang banyak, karena mungkin sekarang banyak yang gunain TikTok dimanapun itu. Jadi aku pilih TikTok untuk media jualan aku yang pertama kalinya. Untuk ngirisnya ini harus satu-satu Mas? Atau bisa di berapa? Bisa, 2 bisa. 2 boleh coba Mas ya? Ya. Berapa lama Mas nanti biasanya kayak gini? Kayak gini biasanya disambil buat goreng sih. Jadi kita kan ini nanti semisal udah ngumpul 1 beki gini, nanti terus digoreng. Kita pas itu digoreng kita sambil buat ngiris ini lagi gitu. Oh jadi bisa lebih efisien waktunya? Jadi lebih efisien untuk waktunya nanti. Betul. Ya. Tapi dulu pernah pakai alat yang lain Mas? Pernah pakai yang mesin, tapi jadinya pada hancur. Bukan, ini kan masih utuh-utuh gini kan, jadi masih ada bentuk pisangnya gitu. Tapi kalau untuk pakai mesin nanti jadinya pada terlalu tipis. Pas digoreng nanti jadi hancur. Kalau manual gitu pakai pisau biasa gitu pernah juga Mas? Belum pernah kalau itu. Kayak awal langsung langsung pakai ini, langsung. Lebih enak ini Mas ya? Lebih enak ini, soalnya lebih apa itu namanya? Lebih cepat ya Mas? Lebih cepat, terus lebih stabil juga kan untuk ukurannya ini. Jadi habis ini nanti tinggal digoreng? Ya, tinggal digoreng untuk habis ini prosesnya. Terus pembumbuannya itu kapan Mas? Pembumbuannya biasanya setelah dingin. Jadi setelah dingin itu kan pisang habis digoreng lebih masih panas tuh untuk pisangnya. Jadi kita dinginin dulu, atau enggak kita itu untuk nyetok buat yang besok. Jadi pakai yang kemarin, kan udah dingin yang kemarin, baru dikasih coklatnya. Sempet sih dulu ada penolakan ketika aku jualan baru awal-awal mula banget. Baru laku belum nyampe puluh pieces, baru beberapa pieces saja. Banyak kayak apa ya, netizen yang berkomentar jelek tentang produkku, apalagi di liveku gitu, biar mungkin mempengaruhi orang-orang lain biar gak beli di situ apa gimana. Tapi banyak banget komentar-komentar jelek di liveku. Tapi semakin kesini
semakin banyak yang dukung, jadi aku semakin semangat buat bikin produk dan jualan di sana. Kata-kata yang paling tak ingat itu, jangan beli di sini barangnya nggak enak, mending beli di sini gitu. Ada salah satu produsen yang sama dan dia bilang gitu di live itu, paling aku inget pertama kali di head comment ya di situ kayak gitu kata-katanya. Responku sendiri biasa aja, soalnya mau gimana kita juga masih awal, jadi masih banyak belajar harusnya. Mau dikatain gimana pun itu ya kita harus terima, soalnya kita emang baru di situ, jadinya mau nggak mau aku terima, bahkan itu malah jadi bahan semangat buat aku ke depannya. Oh, ini proses penggorengan ini Mas? Iya, digoreng. Langsung satu itu Mas ya, maksudnya ya. Iya. Iya. Minyaknya harus panas dulu Mas? Iya, harus panas dulu, kalau nggak panas nanti apa? Ini mengembang ya Mas ya? Ngembang, tapi nanti turun lagi kalau udah uapnya udah keluar. Iya. Ini pakai kompor Mas ini? Ya, pakai kompor kita. Oke, iya. Kalau nanti pas penggorengan itu harus di orak-arik atau? Harus juara, soalnya nanti pada nempel kalau nggak di orak-arik kayak gini. Berapa lama Mas nanti? Ini sekitar 20 menit. Oh, 20 menit itu langsung jadi nanti? Langsung jadi keripik. Sekali aja Mas ya? Sekali aja. Jadi, kalau nanti bedanya apa Mas? Kalau udah matang itu? Kalau udah matang nanti buihnya berkurang. Oh, gitu. Nanti dilihat kalau udah kering nanti buihnya ini udah nggak ada lagi. Kalau untuk warnanya sendiri Mas? Warna sendiri lebih keemasan itu loh kalau nanti udah matang. Gitu. Kuning keemasan warnanya. Dan nanti kalau pas diangkat gini bunyi nanti kalau. Oh, jadi karena udah keras. Keras ya Mas ya? Jadinya. Kayak kriuk gitu Mas ya. Betul. Nah ini Mas, kan pisangnya sekali goreng ini berapa banyak Mas? Ini biasanya kita satu beki kayak gini. Satu kayak gini, kalau enggak dua, nah segini. Gini Mas ya? Jadi nanti ini yang kedua? Ini nanti yang kedua. Oh gitu Mas, siap. Ini satu beki aja Mas ya, muatnya untuk satu, ya untuk wajannya ini. Satu wajan ini baru muat segitu. Tapi nanti ini ada tambahan bumbu atau enggak Mas ini? Nggak ada, kalau pas digoreng ini kita nggak ada ya. Jadi original ya Mas ya? Original aja. Polosan aja Mas. Polosan ya. Nanti setelah ini baru diberi bumbu-bumbu. Untuk membeli sendiri, pertama aku nargetin buat kalangan di usia remaja sampai dewasa itu targetku sendiri. Tapi semakin kesini semakin tak lihat ternyata banyak juga ibu-ibu, bapak-bapak yang usianya juga udah memasuki kepala 3, kepala 4 itu juga masih beli kok di online shop. Nah ini Mas, misalnya apa namanya, satu beki ini ada berapa kilo nih Mas kira-kira? Ini kira-kira ada 1,5 kilo. 1,5 kilo. Nanti setelah digoreng jadi berapa kilo Mas? Itu nggak nyampe 1 kilo guys, susut nanti sekitar setengah kilo mungkin. Banyak susutnya juga. banyak. Banyak ya? Karena apa ya Mas? Karena ini kan ada airnya kalau kayak gini. Nanti kalau kayak gitu kan kering. Oh, airnya hilang. Yang mentahnya masih ada airnya. Ya. Betul. Biasanya perhitungannya setiap sisir pisang itu jadi setengah kilo. Jadi satu sisir pisang itu kan kadang sampai 20 buah pisang itu nanti jadi setengah kilo. Kalau untuk apa ini minyaknya sendiri Mas ini? Minyaknya apa? Kita pakainya minyak masku ya untuk penggorengannya. Beda Mas sama yang lain? Beda, kita harus pakai minyak kemasan ya, nggak boleh kalau goreng pakai minyak apa itu curah. Soalnya nanti udah diawasin sama puskesmas sih, dulu udah riset ke sini, udah datang ke sini buat lihat produksinya. Jadi lebih ini kualitasnya Mas ya? Kualitasnya biar lebih bagus. Tapi pernah pakai yang lain Mas? Mereknya? Dulu pernah, tapi sekarang udah stabil ini terus sih. Untuk sekarang kita pakainya Masku terus untuk minyak untuk menggorengnya. Lebih bagus itu Mas? Lebih bagus. Terus selalu jernih nih Mas ya di sini Mas ya? Iya, harus bersih dong minyaknya. Dulu awal merintis itu dalam satu bulan, aku ingat banget penjualanku 147.200. Itu bulan Januari akhir banget, soalnya aku emang luncurin produkku di bulan Januari akhir banget, dan itu live streaming pertamaku dalam 147.000 itu yang beli 3 orang dalam 3 kali live. Jadi mereka belinya cuma beberapa pieces aja. Jadi bisa dibilang itu dalam 1 bulan terjual cuma 3 pieces itu Mas? Ya, cuma 3 pieces itu. Untuk orderan paling besar itu di 120-an box per hari. Per hari Mas itu? Kalau rata-rata standarnya berapa Mas sekarang? Standarnya di 70-90 pieces per hari. Per hari Mas ya?
Diapain ini Mas? Ini dipisah-pisah biar nanti nggak nempel-nempel. Kalau nggak dipisah-pisah gini, nanti pisangnya bisa nempel-nempel dan nggak kering kan nanti kalau jadi satu nih misalnya kayak gini, ini nanti nggak kering kalau nempel semua kayak gini. Yang satu ini Oh iya. harus dipisah satu-satu Jadi terpisah gitu Mas ya. Biar lancar aja. biar kering semua, jadi keripik semua. Nyangka gak sih Mas bisa memiliki usaha yang sebesar ini sekarang? Dibilang nggak nyangka ya nyangka aja karena aku nggak berhenti usaha buat ningkatin produkku gimana biar respon teman-teman itu suka, gimana biar mereka pada beli produk itu. Aku nggak berhenti belajar buat ini, makanya aku harus menyangka emang aku harus bisa jualan ini, bahkan besok semoga bisa lebih dengan aku belajar sekeras ini. Perasaannya seneng bisa bantuin bapak ibu untuk di segi ekonomi, bisa memperkerjakan orang yang dulunya nggak punya pekerjaan, jadi sekarang bisa aku bantu dengan bekerja di tempatku walaupun gajinya yang nggak seberapa, tapi insya Allah membantu buat teman-teman yang lain. Oh ini udah matang Mas ini? Ya ini udah mateng, udah buihnya udah hilang. Kita sekarang ditirisin untuk minyaknya. Ya. Tandanya udah apa Mas ini? Udah hilang, tadi kan banyak nih buihnya. Kalau sekarang udah nggak ada, ini udah kering. Teksturnya juga udah Teksturnya udah keras nih, ada keras suaranya. Mas? Oh iya. Sekarang udah jadi keripik. Cakep warnanya Mas ya. Ya, Golden brown ya. golden Mas, brown ya. Oke. Jadi ini nanti tinggal ditirisin terus di bumbu Mas? Ya, ditirisin terus nanti didinginin dulu baru dikasih bumbu. Bumbunya di mana nanti Mas ini? Itu di yang tadi, untuk bumbunya nanti dicampur sama coklatnya. Oh sama coklatnya Mas. Semua rasa sama prosesnya Mas ya. Sama untuk semua rasanya. Tuh. Kalau setelah apa ini kering kayak gini nanti bisa buat berapa hari Mas? Sebelum Ini dibumbuin itu? setelah kering nanti disimpan di tempat yang rapat itu bisa tahan sampai 4 bulan Mas kalau untuk keripik pisang sendiri. Jadi ini nanti walaupun nggak dipakai 4 bulan nggak apa-apa, tapi harus di tempat yang rapat, di plastik penyimpanan, disimpan di plastik yang nggak ada udaranya masuk. Lama juga Mas ya. Lama untuk keripik pisang. Jadi nyetok untuk original lagi bisa ya Mas ya? Bisa. Tapi untuk saat ini kita nggak pernah nyetok ya, pasti 2 hari gitu udah harus diproses. Soalnya Oh iya. kita masih sedikit kan sekarang produksinya, jadinya harus langsung dipakai gitu terus. Oke mantap banget ini, udah kelihatan kriuknya ya Mas ya? Ya udah kelihatan kriuknya. Kita punya 3 varian. Yang pertama varian rasa coklat, sama yang kedua ada varian rasa matcha, sama yang satu terakhir tiramisu. Kita baru 3 varian itu untuk saat ini. Kalau bestsellernya sendiri Mas, itu dirasa apa Mas? Best seller kita itu dirasa coklat sih. Buat teman-teman yang di luar yang pengen nyobain produk kita, boleh di follow dulu Instagramnya banalicious_id atau chat by WhatsApp di nomor 0856 00 45 6601 atau di TikTok dan Shopee ada di Banalicious IDN. Oh ini buat apa ini Mas? Ini buat nguapin coklatnya, soalnya coklatnya itu dipanasinya pakai uap, bukan pakai api langsung biar nggak gosong. Kenapa itu Mas? Jadi kalau pakai api nanti coklatnya itu gosong Mas. Jadinya kita harus panasnya itu dari uapnya ini, setelah mendidih kan kita baru naikin ini nih. Nah jadi nanti ini baru bisa cair buat coklatnya. Oh ini untuk mencairkan ininya. Ya, Rasa Mas ya. ya Jadi untuk semua rasa sama kayak gitu. prosesnya sama. Ini rasa apa nih Mas? Ini rasa tiramisu. Tiramisu, oke. Jadi langsung apa Mas ini? Habis ini minyak. Oh, minyak. Ya kita tambahin minyaknya biar tetap lumer nanti kan. Nih minyaknya kita pakai minyak yang baru dan bagus ya, biar nggak enak nanti di tenggorokan kalau pakai minyak yang Tapi kenapa jelek. Mas harus pakai minyak ini? Soalnya minyaknya lebih bagus, kita pakai yang kualitasnya paling bagus lah untuk coklat ini. Soalnya langsung dimakan kan. Betul. Ini gula halus kalau yang ini. Oh jadi itu ada rasanya apa itu? Coklat, Ya. terus minyak sama apa ini Mas? Gula halus untuk ini. Sama gula halus. Ya. Oh iya. Kalau gulanya sendiri apa Mas ini? Kalau Ini boleh tahu? kita pakai gula halus yang mereknya apa ya, lupa aku. Untuk gula Tapi halus. harus itu Mas atau sembarang boleh? Sembarang gula halus boleh, yang penting Lebih bagus ini Mas ya. Iya. Terus habis ini dihidupin Mas ini. ya apinya dihidupin dan ditunggu sampai mendidih biar nyampur buat coklatnya sendiri. Biasanya berapa menit Mas kalau boleh tahu? Ini 15 menitan udah selesai. Sampai cair aja Mas. Sampai nyampur semuanya dulu.
Untuk titik terendah itu ada di setelah aku lulus sekolah. Waktu itu aku tuh mau pulang ke sini dari Kerawang kan. Aku pulang karena mau masuk sekolah lanjut. Dan itu ada penipuan di saat beli tiket. Dan pada saat itulah uangku habis disedot di situ. Kita aduk biar merata semuanya kan. Gitu ya. Jadi nanti sampai 15 menit itu Ya, diaduk terus mas? nanti dibiarin sebentar terus diaduk lagi, nggak apa-apa. Yang penting nanti nyampur semuanya, dari coklatnya, minyaknya, sama gulanya, biar nyampur banget semuanya. Kalau coklatnya itu beli di mana mas? Kita beli di toko-toko roti, banyak coklatnya ini. Coklat, sembarang coklat bisa itu mas? Ya bisa. Tiramisu. Ya kalau ini yang tiramisu ya. Untuk tiramisu ini kita pakainya yang coklat glaze ya, soalnya untuk coklat yang batangan kalau buat tiramisu susah, nanti jadinya Gitu. nggak bisa buat jadi lumer, nanti Kurang lumer gitu mas, kurang cair. susah nyampurnya kalau pakai yang batang. Jadi nanti itu pisangnya dimasuk ke sini mas atau gimana? Ya, ini nanti didinginin dulu sebentar. Ini kan nanti kalau diuapin panas, terus didinginin sebentar, terus baru dicampur sama coklatnya. Baru dicampur sama pisangnya. Oh jadi didinginin dulu. Kalau masuk langsung? Kalau masuk langsung nanti takutnya kan melempem mas. Soalnya pisang sama ini panas kan, nanti takutnya melempem pisangnya. Jadinya ini nunggu dingin sebentar, baru dicampurin sama si pisangnya. Oh gitu. Tapi nanti nggak jadi keras lagi mas ini? Enggak. Karena Soalnya udah ada minyaknya. Ditambahin minyak sedikit itu biar. Ini ada tekniknya juga mas ya? Ya. Untuk kendala sendiri itu bahkan sampai sekarang sering, soalnya untuk monitoring barang semua kan sekarang aku kerjain semuanya. Aku juga ikut ngerjain, jadinya untuk stok kadang ini habis, tiba-tiba aku harus beli ke sana kesini, jadi pesanan itu kadang nggak dikirim tepat waktu, kadang H+1 baru aku kirim. Oh ini udah mas ini? Ini udah tercampur rata semua tuh, udah nggak dari minyak, gula sama coklatnya udah nyampur rata nih. Jadi kita tinggal nunggu dingin sebentar terus baru dicampur sama keripiknya. Nggak ada tambahan lagi mas ini? Nggak ada, udah nggak ada. Jadi mudah ya mas ya? Iya, Simpel banget ya? Simpel. Iya, oke. Jadi satu adonan ini biasa berapa kilo mas? Ini coklatnya ini 50% dari berat pisangnya, keripiknya. Jadinya ini untuk keripiknya itu semisal keripiknya 2 kilo, ininya 1 kilo gitu. Berbanding 2:1. Oh gitu. Aku punya prinsip hidup dari umur 18 tahun sampai sekarang. Yang terpenting aku bisa banggain kedua orang tuaku. Gak perlu banggain juga, yang penting bisa merawat mereka di usia yang udah lanjutin. Proses apa ini mas? Ini proses pencampuran sama coklatnya. Jadinya ini dicampur dulu nanti biar merata, kita tuangnya setengah dulu. Oh jadi seperti ini ya. Jadi tinggal diaduk-aduk terus aja. Ya diaduk-aduk sampai rata. Oke. Terus nanti baru dimasukin sisanya. Jadi untuk semua varian sama mas ya? Sama kayak gini prosesnya. Habis ini Nanti kering ini mas ya ininya? Rasanya kering jadi yang ke nempel di sana ya? Tapi nanti tetap basah untuk si tiramisunya ini jadinya. Tetap basah dia? Tetap basah. Keringnya paling kering dikit aja? Kering dikit aja. Karena apa tuh mas? Soalnya kita campuran minyaknya kan nggak terlalu banyak. Kalau banyak di luar, aku juga pernah beli kan, sebelum aku jualan kan aku beli di luar itu banyak yang kering banget, soalnya minyaknya pasti banyak itu, nanti sakit di tenggorokan. Jadinya kita minyaknya kasih dikit aja, gimana nanti biar enak di tenggorokan. gitu. Habis ini nanti tinggal di packing lagi. Ini tinggal di packing lagi. Tapi nunggu kering dulu atau enggak mas? Enggak, ini habis ini tinggal kalau udah agak dingin kan, ini coklatnya tadi hangat nih. Kalau udah agak dingin tinggal nanti di packing lagi. Untuk omset paling tinggi itu kita di kisaran 25 sampai 30 juta dalam 1 bulan ini. Oh iya mas, tadi kan aku ngeliput ini dari awal sampai akhir ya mas ya, untuk prosesnya. Nanti kalau ada teman-teman di luar sana yang mungkin meniru begitu gimana mas? Nggak apa-apa sih kalau mau niru, aku juga lihat YouTube kok pertamanya. Jadi teman-teman yang di luar sana, kalau mau usaha silahkan diusahain mulai sekarang juga. Kalau mau buat produk ini itu banyak kok di
internet untuk referensinya, cara-caranya itu banyak banget. Jadi kalau untuk usahaku sekarang aku nggak takut sih ditiru sama orang, soalnya rezeki orang itu masing-masing tergantung sama usaha kita. Harapannya tersendiri untuk produkku sekarang, untuk usahaku yang aku jalanin sekarang ini bukan hanya di pisang, mungkin besok akan berkembang di produk yang lain. Jadi semoga bisa menyerap banyak tenaga kerja sih di sini atau di luar sana, jadinya biar makin bermanfaat aja untuk produk buatanku atau usahaku ini untuk orang lain nanti yang akan dapat manfaat dari usahaku sekarang ini sih. Kunci untuk usaha bisa bertahan sampai sekarang itu adalah terus belajar. Jadi kita harus terus belajar gimana sih biar usaha ini tetap jalan, tetap maju gitu. Harus tetap belajar, harus banyak baca-baca, harus belajar sama orang lain yang banyak biar kita makin tahu untuk kesempatan-kesempatan ke depannya. Pesan buat teman-teman yang pengen mulai usaha, yang penting kalian mulai aja dulu, jangan takut gengsi, jangan takut nggak laku. Yang penting kalian coba dulu, apalagi masih muda itu harus bener-bener cobain. Usaha itu tantangan tersendiri buat orang-orang yang senang sama usaha. Silahkan diusahakan semaksimal mungkin, sebagus mungkin, biar teman-teman bisa belajar, karena dari usaha ini aku juga banyak banget belajar. Sekecil apapun usahamu, itu kamu adalah bosnya. Terima kasih atas informasinya dan juga ilmunya, sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga untuk usaha keripik pisang lumer ini semakin ramai lagi, semakin banyak dikenal orang, dan semakin laris pastinya ya Mas ya. Oke, terima kasih buat teman semuanya yang udah nonton video ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah pernah beli di produkku, beli di Banalisius_ID. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.